Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edi Wijaksono, kelas 12 TKR 2 dari SMK Negeri 1 Pabelan. Di sini saya akan mereview, mengkritik kelebihan dan kekurangan, dan mengambil hikmah dari cerpen yang berjudulkan Indahnya Berbagi dengan Sahabat, serta menyimpulkan arti dari sebuah persahabatan. Mari kita mereview cerpen yang berjudulkan Indahnya Berbagi dengan Sahabat. Pagi itu, hujan turun dengan deras. Ani merasa bingung bagaimana untuk berangkat ke sekolah. Ketika sedang memandang hujan, terdengar suara HP berdering dari kamar Ani. Lantas, Ani masuk ke kamar dan menjawab telepon. Ternyata, yang menghubungi Ani adalah Lia, sahabatnya. Dalam teleponnya, Lia mengatakan bahwa ia akan menjemput Ani, sebab Lia tahu jika Ani sedang kebingungan bagaimana untuk pergi ke sekolah. Tak selang beberapa lama, Lia sudah sampai di depan rumah Ani bersama ayahnya menggunakan mobil. Ani pun bergegas berpamit pada orang tuanya dan keluar untuk menemui Lia. Setelah sampai di sekolah, yang merupakan teman sebangku tersebut pun masuk menuju ke kelasnya. Istirahat pun tiba. Keduanya pergi ke kantin untuk menghilangkan rasa lapar. Ketika hendak membayar, ternyata Lia lupa membawa dompetnya, sehingga Ani sang sahabatnya membayarkannya. Tamat. Itu tadi cerpen yang dapat saya sampaikan. Sekarang saya akan membahas kelebihan dari cerpen tadi. Kelebihan dari cerpen tadi adalah dapat memotivasi dan memberikan contoh sebuah arti dari persahabatan kepada para pembaca. Sedangkan kekurangan dari cerpen tersebut adalah cerpen tersebut sayangnya terlalu pendek atau terlalu singkat. Jadi, kesimpulan dari sebuah persahabatan adalah sahabat adalah teman yang benar-benar dengan bahkan sampai mengetahui hal-hal kecil tentang kita. Ada juga yang mengatakan bahwa sahabat itu adalah teman dalam suka dan duka. Tapi tahu batas di mana suatu saat ketika teman ada masalah, kita harus memberinya kesempatan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Terkadang kita dengan mudah mengatakan dia itu sahabatku, tetapi ketika ditanya sahabatku yang berhubungan dengan keluarga, pendidikan, dan lainnya, kita bingung menjawabnya. Dari situ kita berpikir, apa kita ini sahabat yang baik? Apakah kita pantas disebut sahabat? Karena kita menganggap sahabat adalah orang yang dapat melihat kita dari hati ke hati, bukan karena rupa, materi, latar belakang, pendidikan, dan lain sebagainya. Manusia selalu hidup berkelompok. Tiada manusia yang dapat hidup dalam kesendirian. Apabila ada, maka manusia tersebut benar-benar makhluk yang malang dan tentunya hidupnya tidak berwarna. Warnaikan hidup kita dengan santai, terima semua kekurangan dan kelebihan orang lain
selalu tersenyum pada dunia hidup itu indah. Yang namanya sahabat lebih dari sekedar teman, lebih sekedar berakrab-akrab ria, baik di dunia nyata maupun di dunia maya yang terkadang menipu. Sahabat adalah teman yang benar-benar teman, bukan hanya manis di mulut, bukan hanya manis di perkataan, tapi benar-benar manis. Manisnya bukan hanya biasa-biasa, biar kelihatan manis, tapi serius, sesungguhnya dari lubuk hati yang paling dalam. Sahabat dapat merubah pertengkaran menjadi tawa. Ketika kita tidak yakin dengan diri kita, hubungi teman kita karena mereka percaya kepada kemampuan kita. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menyakiti sahabat. Tidak ada yang lebih menyembuhkan daripada dimaafkan seorang sahabat. Ketika sahabat berpindah tempat, sebagian dari sejarah hidup kita pergi bersama mereka. Bertemu teman lama membuat kita merasa utuh. Dengan sahabat lama, kita bisa mengingat masa lalu tanpa harus mencoba mencari kembali. Sahabat adalah bagian terbaik dari diri kita sendiri. Latar belakang persahabatan. Sahabat ini mulanya hanya berteman biasa. Hanya ketika mereka selalu bareng, mungkin ada perasaan cocok dan mereka mengatakan mereka adalah sahabat. Dari situlah awal persahabatan terbentuk dan mereka saling mengerti dan membantu satu sama lain dalam suka maupun duka. Hikmah yang dapat kita ambil dari cerpen tadi adalah tetap berbuatlah baik kepada siapapun, karena kita tidak tahu siapa yang mau menolong kita ketika kita membutuhkan pertolongan. Itu tadi review cerpen yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.